Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, gua itu sempat review smartphone daily driver gua, Xiaomi 11T Pro berdasarkan testimoni pemakaian pribadi gua. Di video itu, gua bilang kalau gua nyesel beli smartphone ini karena beberapa hal. Dan ternyata setelah nambah sekitar 3 bulan lagi pemakaian, ternyata gue berubah pikiran. Ternyata gue itu nggak nyesel sama sekali beli smartphone ini, dan ternyata smartphone ini tuh cocok banget sama gue dan semua kebutuhan gue. Loh, kok opini gue bisa berubah drastis gitu? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue itu semacam kayak mau klarifikasi terhadap pernyataan-pernyataan yang gue keluarkan di video review Xiaomi 11T Pro gue. Di video ini banyak banget hal yang mau gue bahas tentang smartphone ini, terutama setelah pemakaian 6 bulan sekarang ya. Jadi tadinya tuh gue review di 3 bulan pertama, dan sekarang udah 6 bulan pemakaian, ternyata masih banyak hal yang masih bisa dibahas. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama dulu. Xiaomi 11T Pro ini punya keunggulan yang lumayan signifikan terhadap smartphone-smartphone saingannya di range harga yang sama, yaitu di kameranya. Untuk sensornya di 11T Pro ini bener-bener nggak nanggung-nanggung ya. Untuk kamera belakang dia kasih 108 megapiksel untuk main kameranya, 8 megapiksel untuk ultra wide, dan 5 megapiksel untuk makronya. Dan untuk kamera depan dia kasih 16 megapiksel dan ada juga wide lensnya. Secara di atas kertas memang kedengerannya kamera 11T Pro ini bener-bener mantep banget ya, dan kenyataannya tuh emang beneran mantep banget sih kalau menurut gue. Semakin kesini gue pakai kamera dari HP ini untuk misalnya gue lagi jalan-jalan, gue lagi keluar rumah gitu, lagi olahraga, itu gue iseng-iseng aja gitu ngambil foto dan hasilnya tuh nggak pernah mengecewakan cuy. Dan testimoni gue ini itu nggak cuma opini gue aja, karena testimoni gue ini dibantu sama data juga. Berdasarkan DxOMark, salah satu website yang biasa dijadiin acuan untuk benchmark kamera smartphone, 11T Pro ini bisa dapat skor 108 untuk kamera belakang dan 121 untuk kamera depannya. Yang artinya smartphone yang rankingnya di atas dia itu di bagian kameranya itu rata-rata atau bahkan semuanya itu price range-nya di atas si 11T Pro ini. Yang mana adalah hal yang wajar ya, karena ya 11T Pro ini lebih murah dari mereka, dan dengan harga yang murah itu 11T Pro ini bisa bersaing loh sama mereka. Dan juga untuk kamera depannya dia itu bisa dapat ranking cuma 1 di bawah iPhone 11. Yang mana adalah menurut gue ya achievement yang sangat bagus. Sebenarnya dengan fakta ini sendiri aja tuh udah bikin gue ngerasa puas ya, karena gue beli smartphone ini dan nggak beli yang Samsung A54. Kan di video sebelumnya tuh gue bilang gue itu nyesel karena gue itu nggak beli Samsung A54, malah beli ini duluan. Ternyata sekarang nggak jadi nyesel cuy. Tapi di sini tuh kata kuncinya itu foto. Kalau video itu beda lagi ceritanya. Di video review 11T Pro gue bilang karena 11T Pro ini nggak punya OIS, jadi kalau buat rekam video, terutama di low light environment itu jadi jelek banget. Dan itu bener sebenarnya ya, emang kurang banget di situ. Cuman selama 6 bulan terakhir gue pakai Xiaomi 11T Pro ini, toh ternyata gue nggak sering-sering banget untuk ngambil video di low light environment malam-malam gitu ya. Gue tuh jarang banget justru malah. Justru malah dengan seringnya gue olahraga, gue malah lebih sering untuk ambil video di kondisi terang. Jadi dengan itu, menurut gue dengan adanya EIS aja itu udah lebih dari cukup sih. Dan kualitas videonya juga menurut gue itu bagus banget ya, dan nggak ada unnecessary compression yang bisa kelihatan di hasil videonya. Jadi menurut gua, di video gue yang sebelumnya tentang review 11T Pro ini tuh gua itu terlalu melebih-lebihkan ketiadaan OIS di HP ini. Yang padahal adanya EIS aja tuh udah bikin gua nyaman banget ternyata. Tapi memang OIS dan EIS itu semuanya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalian kira-kira butuh banget gak OIS? Atau dengan EIS aja tuh udah cukup lah ya kayak gua? Nah sekarang kita masuk ke poin kedua yang menurut gue jadi kontroversi di video review gue terhadap 11T Pro ini. Performa dari Xiaomi 11T Pro. Yes, memang secara di atas kertas, 11T Pro ini punya senjata yang mematikan. Chipsetnya Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer dan GPU Adreno 660 yang kalau kalian lihat dipakai juga sama beberapa smartphone notable kayak Samsung S21 FE dan ROG Phone 5. Tapi Snapdragon 888 yang dimiliki sama 11T Pro ini tuh punya satu cacat yang menurut gue bikin ini tuh kurang banget. Khususnya di Xiaomi seri 11, jadi terlepas dari 11T Pro ada di Mi 11 juga, yaitu masalah overheating. Masalah ini bisa gue bilang cukup serius karena di video gue yang sebelumnya ada yang komen kalau misalnya overheat terlalu parah, komponen dalam HP-nya itu bisa rusak seketika. Dan setelah gue research, ternyata bener cuy. Di Xiaomi 11 itu pernah ada isu overheating yang bisa mengakibatkan entah wifi-nya atau bahkan komponen-komponennya itu mati seketika atau bisa mati total gitu.
That's why mungkin di sini Xiaomi itu ngambil preventive measure untuk HP-HP kedepannya yang masih pakai Snapdragon 888, yaitu dimana dia itu maksain untuk nurunin performa apapun yang sedang dilakukan sama HP ini ketika misalnya udah terlalu panas atau mulai overheat. Dan hal ini sebenarnya masih bisa dilihat dari dua sisi, positif dan juga negatif. Positifnya adalah ketika kita lagi asik main dan mulai nge-lag karena HP-nya udah panas, itu artinya HP-nya ngingetin kita untuk cukup mainnya dan balik kerja lagi. Tapi negatifnya ya jadi ngerusak momen fun yang lagi kita alamin ketika main game tersebut. Tapi di sini gue coba improvisasi dengan cara beli cooling fan smartphone buat ngatasin problem overheatingnya si Xiaomi 11T Pro ini. Cooling fan ini gue beli yang mereknya itu Tafgo, harganya itu cuma 20 ribuan aja. Tapi karena gue belinya itu di TikTok Shop dengan berbagai promonya, jadi cuma 9 ribuan doang coy. Jadi akhirnya dengan dua barang ini, gue tes gaming ulang untuk ngeliat apakah dengan keberadaan barang ini tuh bisa bikin HP ini atau si Xiaomi 11T Pro yang pakai Snapdragon 888 auto overheat ini tuh bisa perform better lah ya. Dan tesnya apalagi kalau bukan main game Genshin Impact dan juga Honkai Star Rail ya. Arguably dua game paling berat di Android Play Store saat ini. Gua tes kedua game dengan kondisi tanpa cooling fan, di ruangan AC, dan pakai wifi only untuk tahu performa murninya. Dan untuk kondisi kedua, pakai cooling fan di ruangan AC, pakai wifi only untuk lihat apakah ada perbedaan dengan pakai cooling fan ini. Untuk yang tanpa cooling fan, main Genshin Impact dengan settingan medium 60 fps selama 30 menit bikin suhu HP itu ngepeak di 46 derajat Celcius. Yang mana begitu suhunya ngepeak, FPS-nya juga mulai drop. Dengan lowest FPS itu ada di 7 FPS dan bahkan bisa sampai nge-freeze dikit. Suhu internal HP di 46 derajat Celcius ini mulai kelihatan di menit 15-an ya setelah mulai main dan konsisten sampai selesai main, yang artinya sistem dari HP-nya itu nggak memungkinkan untuk mendinginkan HP-nya selama gamenya running. Tapi begitu pakai cooling fan, ternyata ada impact yang lumayan kelihatan. Suhu HP-nya itu cuma ngepeak di 45 derajat Celcius, tapi masih bisa turun-turun dikit ke 44 derajat Celcius selama gamenya running. Masih ada sih isu performance pas suhunya ngepeak, tapi FPS itu cuma turun sampai sekitar 19 FPS aja. Impact-nya juga kerasa banget ya, karena secara mayoritas gameplay, jauh lebih nyaman pakai cooling fan dibanding nggak pakai cooling fan sama sekali secara average FPS. Untuk Honkai Star Rail dengan settingan high 60 FPS selama 30 menit, tanpa cooling fan itu suhu HP ngepeak lebih parah ya di 49 derajat Celcius tanpa ada turun sama sekali, yang juga pastinya bikin FPS itu ngedrop sampai 7 FPS dan nge-freeze lagi cuy. Dan waktu yang dibutuhkan untuk suhunya ngepeak itu bener-bener cepet banget. Main sekitar 10 menitan aja tuh udah ngepeak di 49 derajat Celcius suhu internalnya. Begitu pakai cooling fan, di sini juga ada perubahan signifikan. Dengan suhu HP itu ngepeaknya cuma di 48 derajat Celcius, tapi masih bisa turun-turun ke sekitar 45 derajat Celcius berdasarkan kondisi in-game-nya. Ini juga pastinya ngaruh ke FPS-nya ya, dengan lowest FPS itu ada di 17 FPS dan spike FPS-nya pun jauh lebih jarang. Yang artinya sama dengan Genshin Impact ya, experience gamingnya itu jadi lebih enjoyable. Di sini bisa diambil kesimpulan kalau masalah overheating dari Xiaomi 11T Pro ini ternyata bisa ada solusinya, dan solusinya itu semurah 9 ribuan doang cuy. Tapi gue yakin kalau misalnya kalian beli cooling fan yang lebih mahal daripada ini ya, misalnya yang 100 ribu, 200 ribu gitu ya, dan lebih dingin, pasti akan nge-improve performance-nya lebih jauh lagi sih, karena pastinya lebih dingin kan. Ini aja 9 ribu udah lumayan cuy. Gimana yang 200 ribu? Oke, jadi now that settled ya, gue pengen klarifikasi atau bahas pernyataan gue di video review gue terhadap 11T Pro ini mengenai pilihan gue terhadap Snapdragon dibanding MediaTek. Di video itu gue bilang kalau gue itu lebih pilih Xiaomi 11T Pro dibanding Xiaomi 12T karena 12T itu pakai MediaTek. Dan juga gue bilang kalau Xiaomi 12T itu jelek. Ternyata... Jadi ternyata selama gue pakai iPhone dan terdisconnect dari dunia Android as a whole ya, MediaTek itu udah berkembang banget ya, terutama dengan line up chipset mereka yang Dimensity, MediaTek Dimensity dan juga MediaTek Helio. Gue juga udah research sedikit banyak terhadap chipset-chipset barunya MediaTek dan I've gotta say kalau misalnya dibandingin sama Snapdragon mungkin di price range yang sama gitu, ternyata MediaTek itu udah nggak kalah jauh ya. Ternyata MediaTek itu udah sangat amat bersaing cuy. Ya walaupun masih ada pros and cons-nya masing-masing chipset, tetap nggak bisa dibilang kalau MediaTek itu jelek ya. Sorry banget nih. Gue itu minta maaf banget karena waktu itu gue itu sotoy banget ya. Dan mulai sekarang gue itu akan jauh lebih open minded terhadap hal-hal kayak gitu, terutama di dunia chipset-chipset HP Android yang baru. Tapi memang pilihan gue untuk beli 11T Pro dibanding 12T itu nggak berdasarkan chipset doang kok. Masih ada beberapa hal lain juga. Contohnya, screen-nya 11T Pro itu udah pakai Gorilla Glass Victus, sedangkan 12T itu masih pakai Gorilla Glass 5. Jujur ya, selama gue pakai 11T Pro ini tuh gue itu sangat amat tidak hati-hati dalam pemakaiannya.
Ini HP udah sering banget jatuh, udah pernah kebanting juga. Dan sampai sekarang dengan tidak pakainya tempered glass itu screen-nya itu gak ada damage sama sekali. Emang bener-bener mantep sih ini si Gorilla Glass Victus ini. Selain itu 11T Pro juga speakernya udah kerjasama sama Harman Kardon, yang artinya speaker dia itu ditune khusus sama Harman Kardon, sedangkan 12T masih independennya Xiaomi. Dan seperti yang udah gue bilang di video gue yang sebelumnya, speaker 11T Pro ini bener-bener yang mantep banget. Jadi pada akhirnya masing-masing HP itu dengan harga yang mirip-mirip punya pros and cons masing-masing. Menurut gue yang bikin 12T itu lebih bagus daripada 11T Pro itu ada di bagian chipsetnya, yang mana 12T itu udah pakai MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Tapi selain itu kayaknya gue masih tetap condong sama 11T Pro ini sih. Dan hal terakhir yang bisa bikin gue bilang kalau pembelian 11T Pro ini adalah sangat amat justified dan gak nyesel, itu adalah chargingnya. Charger 120 watt. Bener-bener nggak normal sama sekali. Teman-teman gue aja yang denger kalau misalnya charger HP gue itu 120 watt itu pada nggak percaya dan mikirnya itu adalah charger third party, padahal enggak. Dari Xiaomi-nya langsung coy, emang 120 watt. Literally sejak pakai smartphone satu ini, gue itu udah nggak perlu pakai HP sambil ngecas. Ya ngapain? Orang ngecas cuma 20 menitan aja udah bisa sampai 100%. Dan pun Xiaomi 11T Pro ini baterainya nggak ada boros-borosnya sama sekali loh. Kalau misalnya dalam sehari HP-nya itu nggak dipakai buat main game terus-terusan, misalnya pas paginya gua ngecas sampai 100% nih, itu paling pas malamnya itu masih sisa sekitar 30-20% lah ya. Dan menurut gua hal ini tuh sangat amat useful buat gua, karena gua itu charging sessionnya itu nggak ada di meja kerja gua, tapi di belakang meja kerja gua yang which is mungkin bodoh ya, cuman ya udah nggak ada slot lagi cuy di stop kontaknya. Jadi itu dia review tambahan gue terhadap Xiaomi 11T Pro setelah 6 bulan pemakaian. Bener-bener ngagetin ya, kalau ternyata 3 bulan itu bisa bikin gue itu berubah pikiran secara drastis. Yang tadinya mikir nyesel beli smartphone satu ini, ternyata sekarang makin sayang. Kalau menurut gue ya, buat yang udah punya 11T Pro kayak gue gini, menurut gue worth it banget untuk di-keep for at least 2-3 tahun lagi sih. Karena ya dia nggak akan ketinggalan banget lah ya untuk 2-3 tahun ke depan dengan teknologi yang dia punya ya. Tapi buat kalian yang mikir untuk beli HP ini di akhir tahun 2023 kayak gini ya, dengan kondisi baru ataupun second, do keep in mind kalau Xiaomi 11T Pro ini cuma dapat software Android support itu sampai Android 13 aja. Dia nggak akan dapat Android 14. Yang artinya kalau misalnya kita ngikutin teori logikanya iPhone, relevansi smartphone satu ini udah hilang. Tapi kalau misalnya kalian emang nyari kamera dan performa dari smartphone satu ini, ya sok aja silakan beli dan rasain kemantepannya HP 6 jutaan satu ini. Oke, itu aja untuk videonya. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silakan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silakan kasih tau ke gua. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.